أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita sampai pada masalah yang ke-20. Judulnya I'tiqaduhum anna af'alas saharati wal kuhani min karamatil awliya. Di antara perangai orang-orang jahiliyah, baik itu ahlul kitab Yahudi atau Nasrani, demikian juga termasuk di antara jahiliyah adalah kaum musyrikin. Di antara sifat mereka adalah yaitu mereka meyakini bahwa perbuatan para tukang-tukang sihir atau para dukun-dukun itu termasuk dari karomah para wali-wali. Ya, sekali lagi judulnya, mereka meyakini, mereka punya akidah bahwa sihirnya para tukang sihir atau para dukun-dukun itu mereka anggap, mereka yakini sebagai karomah. Ya, karomah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dukun-dukun atau tukang-tukang sihir yang juga mereka sebut, mereka anggap sebagai wali-wali Allah. Nah, ini juga menimpa sebagian dari kaum muslimin, di mana sebagian orang meyakini hal-hal luar biasa itu pasti dianggap sebagai karomah. Hanya dilihat dari penampilan orangnya, karena dia pakai putih-putih, pakai surban, ya kan, tasbihnya panjang, kemudian bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, maka langsung mereka menganggap pelakunya ini sebagai wali. Ya. Padahal sebenarnya mereka adalah dukun atau tukang sihir yang berbusana seperti busana wali. Ini terjadi di antara kaum muslimin, perangai-perangai, kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kita baca, qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatul ishrun, masalah yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariqis saharati wa amthalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatuhu ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaimana alaihi salam. Masalah yang ke-20, mereka punya akidah, orang-orang jahiliyah ini punya keyakinan hal-hal luar biasa yang terjadi pada tukang-tukang sihir atau yang semisal dengan mereka, itu mereka yakini, mereka anggap sebagai karomah. Ya, karomah yang ada pada orang-orang soleh. Jadi dukun, tukang sihir itu dianggap sebagai orang soleh. Hal-hal luar biasa
yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya, itu terhitung oleh mereka sebagai karomah. Parahnya lagi, mereka menyandarkan sihir-sihir itu kepada para nabi, bahwa sihir ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh para nabi. Di antaranya yang kena getahnya, yaitu mereka menyandarkan sihir-sihir itu kepada Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, Allah mengatakan, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaimana walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut." Dan mereka mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh setan-setan di zaman kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, karena Nabi Sulaiman gak pernah mengajarkan sihir. Namun yang kafir adalah setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-makhariq hiyal umurul khariqatu lil adah. Al-makhariq atau yang dikenal dengan khawariq, pakai qaf ya. Ya, khawariq bukan pakai jim. Kalau pakai jim khawarij. Ini pakai qaf, khawariq. Ya, al-makhariq hiyal umur, itu adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Wala yaqdiru 'alaiha illallah, di mana tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut, tidak ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali Allah. Wa idza jarat 'ala yaday nabiyyin fahiya mu'jizatun. Kalau hal-hal luar biasa tadi itu terjadi pada para nabi, maka itu lebih biasanya kita umumnya dikenal sebagai apa? Mukjizat. Meskipun kata-kata mukjizat ini nanti akan kita singgung, ini kebiasaan yang keliru sebenarnya. Cuman karena sudah menjadi kebiasaan, ya maka para ulama terkadang bermudah-mudahan menggunakan kata mukjizat ini. Ada yang tahu enggak? Kalimat yang syar'i itu apa sebenarnya? Hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu istilah syar'inya bukan mukjizat. Apa istilah yang syar'i? Ada dalilnya. Kalau mukjizat nggak ada dalilnya. Nggak ada. Ada beberapa istilah. Yang pertama disebut sebagai ayat atau ayatun nubuwah, tanda kenabian. Dalilnya Allah berfirman tadi di surat Toha yang kita baca di sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan linuriyaka min ayatinal kubra, untuk kami tampakkan kepadamu wahai Musa ya ayat-ayat kami. Jadi Nabi Musa kan diberikan tadi, kalau kita lihat kisah Nabi Musa alaihi salam di awal-awal surat Toha, Nabi Musa diberikan, kalau bahasa kita tadi mukjizat, berupa apa? Ya, tongkat yang dilempar menjadi ular, kemudian tangan yang dimasukkan ke dalam saku, kemudian berubah menjadi putih. Kemudian kata Allah, linuriyaka min ayatinal kubra, disebut ayat. Kemudian juga dalam surat Al-Qamar, di ayat-ayat pertama Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Telah terbelah bulan. Ini hal yang biasa atau luar biasa? Luar biasa, terbelah bulan. Apa ayat lanjutannya? Wa iyarau ayatan, yaitu ketika manusia melihat ayat. Jadi terbelahnya bulan Allah katakan sebagai ayat. Ya, ini penamaan yang syar'i, bahwasanya hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu istilah syar'inya disebut ayat, bukan mukjizat. Ya, nanti akan ada penjelasan insyaallah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Kemudian kata beliau, mithlu qalbil asa hayyatan li Musa alaihi salam. Hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi, seperti misalnya tongkat berubah menjadi ular, itu terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Wa mithlu ma inda Isa alaihi salam min ibra'il akmahi wal abras wa ihya'il mauta biidznillah.
Demikian juga seperti yang terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, ya, orang yang kena penyakit sopak, atau bisa menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'tahu Allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati allati a'dhamuha hadzal Qur'anul azim. Demikian juga apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal luar biasa. Yang paling agungnya adalah Al-Qur'an ini. Alladzi a'jazal basyariyata kullaha, di mana semua manusia tidak mampu untuk mendatangkan ayat yang semisal dengan Al-Qur'an itu. Wa a'jazal jinna wal insa an ya'tu bimithli. Karena Allah Subhanahu wa taala menantang para manusia dan jin. Kulla in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya semua jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Meskipun mereka saling bergotong royong satu dengan yang lainnya, tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Baik. Nah, ini mumpung diingatkan di sini sama beliau. Mukjizat itu diambil dari kata-kata ini, a'jaza yu'jizu, yang artinya challenge, menantang untuk mengalahkan lawan. Maka kalau itu hal-hal luar biasa, yang luar dinyalakan. Oh enggak ya. Hal-hal luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, ada sisi challenge di situ. Ada sisi tantangan di situ kepada musuh-musuh. Sehingga musuh-musuh tidak bisa melawan mukjizat tersebut. Maka ini layak disebut sebagai mukjizat. Karena intinya tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan. Seperti tongkatnya Nabi Musa. Untuk mengalahkan siapa? Lebih khusus lagi, penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ya, Al-Quran menantang kaum musyrikin Quraisy, para sastrawan-sastrawan yang ahli bahasa, untuk mendatangkan Al-Quran yang satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu. Tapi ada hal-hal luar biasa yang tidak ada sisi tantangannya. Apa contohnya? Banyak. Pada Nabi Muhammad SAW, misalnya ketika perang Khandaq, kisah tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW dan para sahabat menggali Khandaq, menggali parit, sehingga Nabi kelaparan, para sahabat kelaparan. Jabir menceritakan, waqad ra'aitul ahjar fi batni Rasulillah SAW. Waqad rabatal ahjar fi batni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di perutnya Nabi itu sudah terikat bebatuan di situ untuk menahan lapar. Ya, ra'aitul ju' fi wajhihi, aku melihat lapar di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pulang ke rumah. Setelah itu aku berkata kepada istriku, hal indaki ta'am? Kata Jabir, wahai istriku, apakah kau memiliki makanan? Kata Jabir, ada, tapi cuma sedikit saja. Ya, karena aku ingin mengundang Nabi SAW untuk makan. Maka karena istrinya mengatakan bahwa makanannya hanya sedikit, maka istrinya mewanti-wanti untuk tidak membocorkan kepada halayak, kepada semua sahabat, karena makanannya cuma sedikit. Maka kemudian dia kembali kepada Rasul dan dibisikkan ke telinga Rasul, ya Rasulullah, ta'al wa ba'du anta wa ba'du ashabik. Wahai Rasulullah, kemarilah kau dan sedikit sahabatmu. Ya, ada makanan di rumahku. Fa idza huwa bi a'la sauti nada bi a'la sautihi. Tapi aku kaget, tiba-tiba Nabi berdiri dan berteriak dengan sekencang-kencangnya, ya ahlal Khandaq, wahai pasukan-pasukan Khandaq, ta'alau, ayo kemari. Laqad sana'alakum Jabirun ta'ama. Jabir telah membuatkan kalian makanan. Wahum alf, mereka jumlahnya 1000. Bingung Jabir. Yopo iki? Panganannya cuma sidik, Nabi mengundang 1000 orang. Ya. Maka kemudian sesampainya di sana,
Nabi meminta untuk didatangkan makanan tersebut, yaitu ada daging dan juga ya seperti ya kuah gitu. Maka kemudian didoakan oleh Nabi SAW dan Nabi meludah di situ. Maka ketika itu dibagikan kepada para sahabat, dan para sahabat 1.000 orang itu mereka semua kebagian makanannya, dan makanannya tidak habis-habis segitu saja. Ojo ditiru, awas. Ya, awas. Ya, nanti manggil ustadz, disuruh ustadz meludah di situ. Yang ada basi makanannya, ya rusak. Ini kekhususan Nabi SAW. Ini luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi apakah ada sisi menantang? Yakni Nabi menantang musuh untuk mendatangkan yang semisal dengannya? Tidak. Maka ini tidak disebut mukjizat. Tidak bisa disebut mukjizat karena tidak ada sisi mengalahkan lawan. Ya, makanya ini lebih layak disebut apa tadi? Ayat, tanda kenabian. Ya, maka ayat itu secara umum, adapun mukjizat itu lebih khusus, yaitu yang ada sisi tahaddi, challenge, menantang lawan untuk mengalahkan lawan. Paham ya jamaah ya? Ya. Nah, kita lanjutkan kata beliau, amma idza jara khariqul 'ada ala yadi 'abdin salih taqiyyin mu'minin fahada yusamma karamatan minallahi azza wa jalla. Adapun ketika hal-hal luar biasa yang di luar kebiasaan manusia itu terjadi pada seorang hamba yang soleh, yang bertakwa, yang beriman, maka itu disebut apa? Karamah. Ya, karamah artinya kemuliaan. Pemuliaan kepada orang tersebut. Allah memuliakan orang tersebut dengan Allah berikan hal-hal luar biasa. Ajraha ala yadihi imma li hujjatin fid din wa imma li hajatil muslimin. Entah tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah, untuk menegakkan bukti-bukti dalam agama ini, atau untuk keperluan kaum muslimin pada umumnya, hajat kaum muslimin pada umumnya. Kama hasala li Maryam alaihas salam, seperti yang terjadi pada Maryam, ya ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maryam bukan nabi ya, kau nak nabi wedok. Ya, Maryam adalah hamba Allah yang salihah. Fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, mihrab itu spot khusus untuk menghabiskan waktu beribadah kepada Allah. Jadi Maryam punya spot khusus di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, di mana dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah di mihrab itu. Jadi mihrab itu kalau istilah dulu bukan ini. Kalau sekarang itu istilah baru. Ya kan? Mihrab itu artinya tempatnya imam. Kalau dulu enggak, mihrab itu maknanya adalah spot, ya titik atau lokasi tempat khusus untuk beribadah. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, maka Zakaria mendapati ada rizki, ada makanan-makanan. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, yaitu makanan-makanan berupa buah-buahan. Tapi buah-buahannya ini gak sembarang buah-buahan, yaitu buah-buahan musim dingin, tapi ada ketika musim panas. Sebaliknya buah-buahan yang hanya tumbuh di musim panas, tapi Maryam punya di musim dingin. Kalau kulkas. Kalau sekarang karomah semua orang-orang sekarang, Masya Allah. Ya. Maka Maryam ditanya oleh Zakaria, anna laki hadha? Dari mana kau mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu karomah dari Allah kepada Maryam. Untuk kebutuhan Maryam. Ya, untuk menopang kebutuhan Maryam dalam beribadah kepada Allah. Wa huwa makanul ibadah. Mihrab adalah tempat beribadah. Kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Demikian juga di antara karomah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu kepada para pemuda-pemuda ashabul kahfi, di mana mereka tertidur. Allah jadikan mereka tidur dengan tidur yang panjang. Berapa tahun? 309 tahun.
wa baqaihim ala halatihim lam ta'kulil ardu ajsamahum. Ajaibnya, mereka masih tetap bentuknya seperti ketika mereka pertama kali tidur. Tidak berubah. Ya, kalau kita mungkin tidur sepanjang itu, ya mungkin kalaupun masih hidup, wis towek wis. Sudah keriput semuanya sudah. Tapi ini tidak merubah bentuk fisik mereka. Makanya mereka bertanya-tanya ketika bangun, ya, berapa lama kalian tidur? Qalu yauman au ba'da yaumin. Kami tidur hanya sehari atau 2 hari. Karena mereka lihat gak ada perubahan ini. Seandainya yang dilihat itu sudah wajahnya tua-tua semua, nah mereka sadar, wis tuwek kabeh. Ya. Dan bumi tidak memakan jasad mereka. Di mana wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya, kata para ulama untuk melancarkan peredaran darah mereka. Karena kalau tidur 309 tahun hanya posisi satu saja, ini membahayakan tubuh mereka. Jangankan 309 tahun. Antum tidur miring 1 jam aja, bangun-bangun sudah apa? Sudah lumpuh sudah. Geringgingan. Iya, sudah nggak bisa digerakkan karena berjam-jam tidur di satu posisi. Namun Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Allah bolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Walam yahsul fi hayatihim khalalun hadza min karamatil auliya. Itu semuanya termasuk karomah, bukan mukjizat. Kenapa disebut karomah tadi itu? Maryam, Ashabul Kahfi. Kenapa disebut karomah? Karena bukan nabi. Amma ma yajri mimma yushbihu khawariqal adat ala aidil kafarati min af'alis syayatin fahadhihi tu'tabaru minasya'wadat wal hiyal was sihrit takhyili au min a'malis syayatin. Adapun kalau hal-hal luar biasa yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya itu terjadi pada orang-orang kafir, ya terjadi pada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, maka itu termasuk di antara perbuatannya syaitan. Entah itu dikatakan sebagai sulap, atau itu adalah ilusi-ilusi, atau dia adalah sihir. Intinya itu semua adalah perbuatannya syaitan. Ya, sama-sama hal luar biasa. Nabi juga punya hal luar biasa. Wali juga punya hal luar biasa. Tukang sihir juga punya hal-hal luar biasa. Wastikhdamihim li ifsadi aqaidil insi wal idrari bihim. Mereka menggunakan sihir-sihir itu untuk merusak akidah manusia dan untuk menimpakan bahaya kepada mereka. Ketika mereka bisa terbang atau bisa melakukan hal-hal luar biasa, maka orang-orang akan percaya dia ini sebagai sosok yang diikuti ucapannya, diyakini, setiap tindak tanduknya ditiru. Kan gitu kan yang terjadi kan? Kalau ada wali yang bisa muluk, ada wali yang bisa berjalan di atas air, mereka langsung menganggap ini orang soleh. Sehingga apapun yang diucapkan oleh sang wali tersebut pasti akan dipegang dan diyakini sebagai kebenaran. Kan gitu. Ketika dibantah, apa bantahan mereka? Ini wali punya karomah ini, bisa terbang. Ente apa karomahnya? Jadi saling adu karomah. Maka mereka menggunakan sihir-sihir tersebut untuk merusak akidah kaum muslimin. Demikian juga wali-wali yang sudah punya karomah, punya sihir-sihir tadi, bisa terbang lah, atau bisa menghidupkan orang mati lah dengan bantuan jin. Ketika mereka ini, wali-wali ini mati, maka pengikutnya, apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Ketika wali-wali yang punya karomah-karomah tadi katanya, berupa sihir-sihir tadi itu, ketika sang wali itu mati, meninggal dunia, maka pengikut-pengikutnya tadi akan melakukan apa? Kesyirikan di kuburannya. Akan menjadikan kuburannya sebagai, makanya ada istilah makam keramat. Tuh. Makam keramat karena dianggap ini walinya ini punya karomah dulu. Nah, karomahnya itu bukan cuma ketika walinya masih hidup, tapi ketika sudah mati pun sang wali juga masih memiliki karomah.
sehingga kalau berdoa di sana bisa dikabulkan. Mungkin kalau diambil tanahnya, dicampur ke kopi misalnya, bisa menyembuhkan penyakit. Iya, karena karomahnya masih ada, meskipun jasadnya sudah mati, karomahnya masih ada. Alhamdulillah. Ini tujuannya untuk merusak akidah kaum muslimin. Walaisat minal karomat, itu tidak dikatakan sebagai karomah, bukan termasuk bagian dari karomah. Kalladhi yatiru fil hawa au yamshi 'alal ma' wa huwa fajir. Seperti ada orang yang bisa terbang di angkasa atau bisa berjalan di atas air, padahal kalau kita lihat tindak tanduknya, dia ini bukanlah orang yang di atas tauhid, bukan orang yang di atas sunnah. Bahkan dia ini tidak pernah kita dapati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak pernah kita dapati dia beribadah kepada Allah. Mungkin hadir sholat berjamaah di masjid, enggak tahu kita. Tahu-tahu muncul bisa muluk, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa ngobati orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit, hanya bermodalkan sorban yang panjang, bermodalkan tasbih yang panjang, ya, atau bermodalkan keturunan Rasulullah. Ya, padahal kita dapati orang ini tindak tanduknya di atas kesyirikan. Ya, perbuatannya itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya itu bid'ah di dalam agama, namun punya karomah-karomah. Maka kita yakini itu bukan karomah. Itu apa? Syaitan, sihir dari syaitan. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi fil ma' fala taghtar." Apabila kau melihat ada orang yang bisa terbang ke angkasa atau berjalan di atas air, jangan tertipu dulu sampai kau timbang orang ini perbuatannya dengan kitabullah dan sunnah. Ditimbang dulu. Kalau ternyata bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, mau dia bisa terbang sampai keluar angkasa sekalipun, ojo balik deh iso. Ya, tetap kita tidak mengatakan dia sebagai wali. Karena syarat orang menjadi wali, apakah harus punya karomah? Namanya wali Allah, itu apakah harus punya karomah? Sehingga yang nggak punya karomah tidak layak disebut sebagai wali. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 60 sekian, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, wali itu artinya yang dicintai oleh Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Apa syaratnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa. Maka sekedar orang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dia bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dan dia tinggalkan larangan-larangan Allah, sudah dikatakan sebagai wali. Meskipun gak iso muluk, meskipun gak bisa berjalan di atas air, meskipun gak punya karomah, sepanjang dia beriman, bertauhid, dia ittiba kepada Nabi SAW, maka dia adalah wali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Ya, Syekhul Islam punya kitab yang bagus ini. Beliau menyebutkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Kategori yang pertama adalah waliullah yang mengerjakan amal-amal soleh yang wajib dan meninggalkan yang haram, ditambah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, saya ulangi, waliullah tingkatan yang pertama adalah yaitu yang tidak hanya mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram, tapi ditambah mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Adapun di bawahnya tetap waliullah, yaitu yang cuman mengerjakan yang wajib-wajib dan cuman meninggalkan yang haram-haram. Namun sunnah dia tinggalkan, makruh dia kerjakan. Tetap dia dikatakan sebagai wali. Ya, meskipun tingkatannya di bawah yang pertama tadi. Adapun yang ketiga, ini bukan waliullah.
yaitu mereka yang meninggalkan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang wajib, atau yang mengerjakan haram. Ya, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, maka ini tidak dikategorikan sebagai wali. Paham ya? Jadi klasifikasi manusia tentang waliullah ada 3 tadi. Waliullah yang paling sempurna, waliullah yang di bawahnya, dan yang ketiga bukan waliullah. Kita lanjutkan kata beliau. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki khadamuhum fahamaluhum fil hawa wa masyaw bihim 'alal ma'. Karena para tukang-tukang sihir tadi, dukun-dukun tadi, ketika mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada para jin-jin, maka mereka mendekatkan diri dengan cara apa? Salat malam. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Kalau mendekatkan diri kepada jin dengan cara apa? Bukan maksiat. Gak gelem jine. Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kekufuran, kesyirikan, barulah ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, berbuat kufur kepada Allah, baru jin mau berkhidmat kepada orang tersebut. Sehingga jin itu tadilah yang mengangkat orang tadi ke udara, atau mengangkat orang tersebut, membantu orang tersebut untuk bisa berjalan di atas air. Karena bantuan dari jin. Ya, karena ya dulu beberapa tahun yang lalu itu pernah kita lihat ya seperti reportase kepolisian Saudi. Jadi di Saudi itu ada Hay'ah al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Jadi pasukan polisi syariah. Nah, salah satu divisinya adalah untuk menangkap para dukun-dukun yang mereka ini bersembunyi di gunung-gunung yang ada di Saudi. Di Saudi kan kalau antum lihat banyak gunung-gunung batu-batu ya. Nah, itu tempat persembunyian dukun-dukun atau tukang-tukang sihir di situ. Nah, ketika digerebek, maka didapati di dalamnya itu ada banyak sekali kesyirikan dan kekufuran-kekufuran. Di antaranya ditemukan sandal yang terbuat dari mushaf. Ya, ada sandal yang jadi mushaf tapi dikasih apa istilahnya? Ya dikasih tali untuk cepitan sikile jarine itu tadi. Ya, harus seperti itu memang, karena jin gak ridho. Dia membantu manusia apabila manusianya ini tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fama yajri ala aidi haula'il fajara minasya'wadhati wasyirki huwa min a'malis syaitan au min hiyalihim wa dajalihim 'alan nas. Maka apa yang terjadi pada tangan-tangan para tukang sihir atau tukang sulap itu semua adalah perbuatannya syaitan, tipu daya mereka, tipuan mereka kepada manusia. Wahia umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihra. Dan tadi bisa terbang, bisa berjalan, itu perkara yang bisa dipelajari. Ada ilmu yang dipelajari di situ oleh mereka. Wala yunsab ilal anbiya wa adba'ihim syai'un minha. Dan tidak boleh ilmu sihir seperti itu disandarkan kepada para nabi atau pengikut-pengikut setianya para nabi, enggak boleh. Ya, karena tidak ada nabi yang mengajarkan sihir. Walihada lamma nasabal yahudu sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihi salam raddallahu alaihim bi anna sihra kufrun wala yunsabul kufru ilal anbiya wa Sulaimanu alaihi salam minhum wala yaliqu bihi sihr. Oleh karenanya ketika orang-orang Yahudi menyandarkan sihir kepada Nabi Sulaiman, maka Allah bantah dalam surat Al-Baqarah tadi, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kufur karena beliau nggak pernah mengajarkan sihir. Namun yang kufur adalah para setan-setan itu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini kita bawakan materi tambahan yang berkaitan dengan sihir atau berkaitan dengan karomah. Di sini kita ambilkan dari syarah kitab Al-Furqan tadi.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab tadi namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'ish Syaitan. Nah, ini syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Tapi di sini ada beberapa permasalahan yang beliau bahas yang berkaitan dengan karomah atau berkaitan dengan sihir. Masalah yang pertama, Ahlus Sunnah mengimani, baik itu berupa ayat atau sering kita sebut mukjizat, mengimani karomah dan mengimani sihir. Maksudnya kita percaya hal-hal luar biasa itu terkadang terjadi pada para nabi, disebut ayat, atau terjadi pada para wali, disebut karomah, dan kita percaya ada hal-hal luar biasa yang terjadi pada para tukang sihir. Nah, khusus yang berkaitan dengan tukang sihir ini, para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan sihir hakiki. Ya, sihir hakiki. Sihir yang real. Sedangkan yang kedua adalah sihir takhyili. Sihir yang sifatnya hanya khayalan saja, tapi nggak real. Paham nggak maksudnya? Ya, dalilnya tadi dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman. Kata Allah, "Fayata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Maka mereka pun mempelajari sihir, di mana sihir itu benar-benar bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Ya, bisa-bisa menceraikan antara suami dengan istrinya. Itu sihir yang hakiki, benar-benar nyata. Ini semua dengan bantuan jin. Ya, semuanya dengan bantuan jin. Yang kedua, sihir apa tadi? Takhyili, sihir yang berupa ilusi, khayalan. Ini dalilnya yaitu tentang kisah Nabi Musa ketika menghadapi penyihir-penyihirnya Fir'aun. Allah mengatakan bal alqu falamma alqau falamma alqau hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika mereka, tukang-tukang sihirnya Fir'aun ini melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka, maka dikhayalkan kepada Musa seakan-akan tongkatnya dan talinya itu hidup. Ini dikhayalkan. Ya, kalau kita tarik di zaman sekarang, ya dikenal dengan ilusi optik atau suratul yad, kecepatan tangan. Jadi tidak ada unsur bantuan dengan siapa? Dengan jin. Ya, hanya tipuan-tipuan semata. Paham nggak maksudnya jemaah? Kan Anda dapati tukang-tukang sulap ini kan biasanya memang nggak ada bantuan sihir. Itu murni ada trik-triknya, ada alat-alatnya. Kita melihat seakan-akan itu hilang. Ya, perhatikan tangan saya. Kan gitu kan? Ya. Sini ada tisu. Set. Hilang gitu kan. Kecepatan tangan gitu. Ojo eman gitu. Ya, kecepatan tangan. Nah, kalau yang ini itu hukumnya tidak syirik namun tetap haram. Kenapa? Karena ada unsur yang pertama tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ilmu-ilmu sulap seperti ini itu adalah kebiasaannya orang-orang kafir, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka nggak boleh seorang muslim, oh ini fulan ini luar biasa, pinter main sulap. Apa kok gitu kok luar biasa? Ngapain pinter main sulap kok dianggap orang yang hebat, luar biasa? Nggak ada keistimewaan orang pinter sulap. Kedzib, pendusta. Ya, dusta. Dia menampakkan seakan-akan bisa menghilangkan barang, atau dia menampakkan seakan-akan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa memindahkan dari satu. Padahal itu semua ada triknya, ada tipuannya di situ. Maka ini kan berarti bohong kan? Dusta. Meskipun tanpa bantuan dari jin, tetap haram. Nah, adapun sihir yang pertama tadi, sihir yang hakiki tadi, orang benar-benar bisa muluk tanpa bantuan benang. Ya, kalau sihir yang khayalan tadi itu pakai apa? Biasanya pakai senar tipis itu biasanya. Nah, kalau yang ini beneran ini, nyata memang benar-benar dia bisa muluk. Ya, dengan bantuan jin. Maka yang seperti ini hukumnya apa?
syirik kufur, syirik akbar. Ya, syirik akbar, karena tidaklah jin mau membantu dia kecuali dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Ala kulli hal, ahlu sunnah mengimani semuanya. Kemudian masalah yang kedua, beliau membahas tadi tentang penamaan mukjizat. Penamaan mukjizat ini dipopulerkan oleh orang-orang ahlul kalam, oleh orang-orang mutakallimin, karena mereka membatasi mukjizat itu hanya hal-hal luar biasa yang ada sisi challenge, yang ada sisi tantangannya. Padahal tadi sudah kita sampaikan, tidak semua hal-hal luar biasa itu berisi tantangan kepada lawan, nggak mesti. Ya, Nabi pernah dari jari jemarinya keluar air. Ya, padahal itu di tengah para sahabat, tidak sedang menantang orang-orang kafir untuk bisa mengeluarkan air yang semisal dengannya. Enggak. Murni di situ untuk memberi air kepada para sahabat. Ya, keluar air dari jari jemari Nabi SAW. Demikian juga rengean, tangisan, kesedihan pohon yang sering dipakai oleh Nabi SAW untuk bersandar. Ketika Nabi dibuatkan mimbar, Nabi tidak lagi bersandar di pohon tersebut. Maka terdengar tangisan, kesedihan dari pohon itu. Maka ini juga termasuk ayat, tanda kenabian. Tapi tidak ada unsur tantangan di situ. Kemudian permasalahan berikutnya, wujudul karomat indar rajuli la yadullu ala salahihi alal itlaq. Ketika ada seseorang yang punya karomah, ada seorang wali yang punya karomah, maka itu sama sekali tidak menunjukkan dia lebih soleh daripada orang yang tidak memiliki karomah. Nah, ini di sini kekeliruan orang-orang sufi misalnya, tasawuf. Mereka menjadikan standar kesolehan seseorang itu dilihat dari apanya? Karomahnya. Ya, padahal ahlus sunnah tidak menjadikan barometer kesolehan seseorang itu dari karomahnya. Apa buktinya? Kata beliau, innal karomat indat tabi'in aktsaru minha indas sahabah. Kalau Anda baca sejarah para salaf, mereka diberi karomah. Tapi ternyata kalau Anda kalkulasi, karomah justru paling banyak terjadi pada generasi tabi'in jika dibandingkan generasi sahabat. Ya, sedikit sahabat yang punya karomah. Justru karomah banyak terjadi pada tabi'in. Lebih banyak lagi pada generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa tabi'in lebih soleh, lebih mulia daripada para sahabat? Tidak. Ya, maka sekali lagi kata beliau, karomah itu tidak menunjukkan kesolehan seseorang secara mutlak jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki karomah. Waqad afada hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa hadha mimma akhta'at fihi sufiyah. Ini yang tadi kita singgung. Inilah masalah yang orang-orang sufi keliru dalam masalah ini. Fa innahum idza aradu an yuthnu ala rajulin wa an yumajjiduhu qalu innalahu karamat. Dan ini sering kita dengar. Orang-orang sufi itu kalau memuji seseorang, ya ada fulan, kalau mau memuji, menyebutkan sirohnya seseorang dalam rangka memuji orang tersebut, maka yang disebutkan apanya? Karomahnya. Yang disebutkan karomahnya. Beda sama ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah ketika memuji seorang ulama, menyebutkan tentang siroh ulama, maka yang dipuji adalah melalui karya-karyanya, atau melalui ibadahnya, atau melalui bagaimana perjuangannya dalam menegakkan tauhid dan yang lainnya. Ya. Gak ada ahlu sunnah memuji seseorang itu karena ini punya karomah. Apa? Pesawatnya bisa mundur. Luar biasa. Bisa turun rantai emas dari langit. Ya. Kemudian ada seorang wali yang ketika kuburannya digali, ternyata didapati dia masih baca Quran di dalam kuburnya itu. Ya, luar biasa. Yang mana bajunya sang wali tadi kalau ditaruh di centelan, bajunya tok saja sudah mengeluarkan kalimat zikir. Subhanallah. Iku sik kelambine tok durung wong sik. Ya. Nauzubillah. Ini bukan jalannya Ahlus Sunnah, tapi itu kebiasaannya orang-orang sufi.
Kemudian kata beliau, masalah karomah ini ada dua kelompok yang tersesat. Ya, sebagaimana keumuman dalam setiap permasalahan pasti ada dua kubu, dan ahlu sunnah ada di mana ya? Pertengahan. Kalau dalam masalah karomah ini, yang sesat kelompok apa? Sudah tak sepil tadi, sufi. Si jini apa lawan nih? Kalau sufi, mereka ghulu, berlebihan dalam menetapkan karomah. Ya kan? Orang-orang sufi ini ghulu dalam menetapkan karomah. Bahkan karomah-karomah yang justru menabrak akidah. Kayak ada karomahnya Habib siapa itu? Kita pernah dengar. Dia itu pernah berucap katanya, kalaulah aku tidak malu kepada Allah, maka neraka itu akan aku padamkan. Waduh. Atau kayaknya dulu jadi pemadam kebakaran. Nggak keterima jadi pemadam kebakaran. Terus cita-citanya ingin madamkan api neraka. Nah, ini kan mengganggu, merusak akidah ini. Ada juga seorang Habib di mana dia pernah anaknya pernah mendapati kakinya bapaknya ini berwarna kuning. Ya kan? Kemudian mengeluarkan bau yang sangat harum sekali. Ketika ditanya, kok baunya sangat harum sekali? Ya kan? Dari mana ini berasal? Maka kata sang ayah tadi, barusan Allah mengizinkan aku ke surga. Ya, barusan Allah mengizinkan aku ke surga. Maka pertanyaannya, kok balik? Paham ya? Kok balik? Apa gak kerasan dah? Kok balik mana nang dunia ini? Ya. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka yang sudah masuk surga tidak ingin berpindah dari surga itu. Iki wis mlebu surga, balik nang donya maneh. Iya. Padahal orang yang pertama kali masuk surga akidah kita siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iki kurang ajar iki mlebu dhisik iki iki. Dhisiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karomah-karomah yang harus didustakan. Tapi ya begitulah kualitas kaum muslimin di negeri kita. Kalau dengar cerita-cerita seperti itu, ya komentarnya gitu. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, la na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa kelompok yang seberangannya sufi? Apa? Mu'tazilah. Nah, kenapa kok antum curiganya sama Mu'tazilah? Kenapa? Iya, karena mereka selalu berasaskan akal. Kata beliau, al-Mu'tazilah wa hum lam yu'minu bi syai'in min khawariqil adat. Kaum Mu'tazilah mereka tidak beriman, tidak percaya sedikit pun dengan khawariqul adat, hal-hal luar biasa. Entah itu karomah atau mukjizat atau ayat tadi atau itu sihir. Mereka cuma percaya satu tok, yaitu sihir yang tahyili, sihir yang ilusi tadi itu. Tapi kalau sihir yang hakiki mereka tidak percaya. Ya, kenapa? Nggak masuk akal. Ya, kalau tadi kecepatan tangan tukang-tukang sulap itu mereka percaya karena masih masuk akal. Dan kelompok kedua yaitu al-Asy'ariyah atau juga as-Sufiyah. Bahkan orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan kullu mu'jizatin lin nabi takunu lil wali wa laisa hunaka ma yahtassu bihil anbiya dunal auliya min khawariqil adat illal Quran, qalu illal Quran. Keyakinannya mereka, semua mukjizatnya Nabi itu bisa terjadi pada wali kecuali Quran. Paham ya? Jadi semua mukjizat yang ada pada para nabi, Nabi Musa menghidupkan orang, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa membelah lautan, itu wali juga bisa. Ya, cuman satu mukjizat yang wali itu nggak bisa. Apa itu? Al-Quran, mendatangkan Al-Quran. Ya. Maka kata beliau, ini wahada khata'un kabir.
Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Karena mukjizat-mukjizat, ayat-ayat para nabi tersebut itu adalah al-ayatul kubro, tanda-tanda kenabian yang besar yang tidak terjadi kecuali pada para nabi dan rasul. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian beliau membahas tentang ilmu ghaib. Ilmu ghaib, yakni apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu juga termasuk di antara karomah. Ya, termasuk di antara karomah. Secara asal tidak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya, katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib, baik yang di langit ataupun yang di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan ilham kepada wali-walinya tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun bagi sang wali itu adalah sebatas dhon, dugaan, bukan ilmu. Dan kita kasih contoh dalilnya, yaitu kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau dalam kondisi sakit di akhir usia beliau mewasiatkan kepada Aisyah putrinya untuk berbuat baik kepada dua saudaranya dan dua saudarinya. Aisyah bingung. Kalau dua saudaranya laki-laki, Aisyah tahu, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Adapun saudarinya, Aisyah bingung, aku main duwe dulur wedok siji tok. Aku punya saudari perempuan cuma satu, siapa? Asma. Nah, siji maneh sapa iki? Ojo-ojo bapak rabi mana? Lain ibu ini. Maka dari situ ternyata Abu Bakar memiliki firasat. Ini disebut dengan firasat. Abu Bakar punya firasat, diberikan ilham oleh Allah, sehingga beliau punya firasat yang kuat bahwa apa yang dikandung di dalam perut istrinya itu adalah perempuan. Ternyata memang benar perempuan. Dan itu tidak ada USG zaman ini. Paham ya? Tidak ada USG. Nah, dari sini ini menjawab. Mungkin ada sebagian yang tanya, Ustadz, apakah ini juga termasuk firasat ini sebagian orang yang mau meninggal dunia, itu biasanya ada tanda-tanda firasat-firasat sebelum dia meninggal itu. Pernah kejadian enggak? Mendapati ada orang-orang itu yang mau meninggal itu tapi kok ngasih kode gitu. Bisa jadi itu firasat. Namun harus diyakini firasat ini hanya sebatas dhon, enggak boleh dipastikan. Ya, enggak boleh dipastikan. Itu hanya sebatas dugaan saja. Tapi untuk lebih jelasnya, para ulama membagi firasat ini menjadi 3. Ya, firasat ini ada 3 model. Yang pertama disebut dengan firasah khulqiyah. Ya, firasah khulqiyah, yaitu firasat dari sisi bentuk fisik seseorang. Contoh misalnya, kalau antum melihat ada seseorang yang pakai kacamata tebel kacamatanya. Ya, terus kemudian rambutnya pihak pinggir. Ya, bajunya dimasukkan. Ya, apalagi? Ya, bawa buku tebel. Ya. Nah, antum punya firasat dari bentukannya, yang delok potongannya wong iki. Ini antum firasat orang ini apa? Kutu buku. Ya, dari bentuk fisiknya. Ketika antum melihat ada seseorang yang tangannya kasar, ya tangannya itu kasar, terus kemudian ya mungkin dia ini kulitnya gelap, ya, kemudian berotot misalnya, antum punya firasat orang ini apa? Kuli bangunan tuh.
Itu firasat antum dari sisi ketika ngelihat fisik orangnya itu. Atau apa ya kalau yang bentuk fisik itu, ada anak unyeng-unyengi luru. Hah? Betik oke. Nah, itu firasat dari sisi bentuk orangnya. Nah, ini itu bisa bukan cuma orang mukmin saja yang bisa meneliti, yang punya firasat seperti ini, bukan cuma orang beriman saja. Ya, tapi orang-orang kafir pun juga ada firasat seperti ini. Tapi itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan firasah riyadhiyah. Yang kedua firasah riyadhiyah, yaitu firasat yang didapatkan karena kebiasaan. Ya, karena sudah terbiasa. Contoh misalnya, ini biasanya kalau yang terbiasa berkendara. Antum kalau berkendara itu, pasti antum menggunakan firasat. Mobil depan ini, ya, kalau saya tambah kecepatan, nggak nutut. Ya, kalau biasanya yang suka, mungkin di jalan tol, kalau antum mau nyelip, itu kan antum punya firasat. Kalau mobil depan ini dengan kecepatan segini, terus di depannya ada mobil lagi, kayaknya dia habis gini ngambil lajur kanan ini. Ya, oh kalau gitu, saya nggak mendahului dulu. Paham ya? Nah, itu firasat seperti itu, padahal nggak rating dia. Padahal dia nggak menyalakan lampu seinnya, nggak. Tapi kita sudah tahu, dengan dia kecepatan segitu, kemudian di depannya ada kendaraan yang pelan, maka pasti dia nanti akan nyalip dari lajur kiri. Maka kita tidak ngambil lajur kiri, karena nggak nututi. Itu firasat. Ya. Makanya, emak-emak susah ditebak. Ya. Rating kanan, belok kiri. ngerusak firasat itu. Ya. Ilaman rahimahullah. Nah, yang ketiga baru namanya firasah diniyah. Ini yang kita bahas sekarang. Dan ini termasuk di antara karomah. Ya, firasah diniyah ini termasuk di antara karomah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada kita firasat-firasat yang itu merupakan sesuatu yang akan terjadi. Tapi sebelum itu terjadi, kita hanya meyakini sebagai apa tadi? Dugaan. Ya, hanya meyakini sebagai dugaan saja. Yang terkadang kita merasa galau, kita merasa gundah gulana, ya padahal nggak ada sebab misalnya. Maka kita menduga sedang terjadi hal buruk. Menduga saja, tidak boleh kita pastikan pasti terjadi hal buruk, nggak boleh. Ya, karena itu sudah termasuk ilmu. Ya, Nabi ini tingkatannya adalah dhon, dugaan saja. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beberapa penjelasan para ulama berkaitan dengan karomah. Dan gak ada ilmu ya untuk supaya bisa dapat karomah harus belajar ini, enggak. Karomah itu murni gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dan terkadang karomah ini Allah berikan hanya ketika waktu itu saja. Bukan sesuatu yang terus berulang bisa dipakai sama dia, bahkan kalau lucunya sebagian orang-orang bisa didemonstrasikan. Iya, karomahnya bisa didemonstrasikan. Enggak. Ya, karomah hanya terjadi ketika itu saja. Kapan Allah berikan dia karomah, maka dia mendapatkan karomah. Nah, wallahu a'lam. Tapi jamaah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Nggak ada. Waktunya sudah ya, masuk ya? Ya. Baik, kalau gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.